لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur alhamdulillah pada zuhur yang berbahagia ini kita baru melaksanakan sholat. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Amin. Dan kita hari ini berada pada 7 Ramadan. 7 Ramadan 1445 Hijriah. Tentunya kita sudah selamat 6 hari ya. Ada juga yang sudah selamat 7 ya. Kami Muhammadiyah sudah mulai hari Senin. Termasuk kami. Ya, kalau kami Muhammadiyah. Kalau yang tidak Muhammadiyah 7 hari. Tapi yang jelas puasa sudah masih dalam tahap 10 awal. Mudah-mudahan kita bisa melewatinya. Amin. Ya, kami muliakan Bapak Kakan, Pak Haji Samsul Bahri, Pak Subateu, Ibu Haji Muzali, PLT, spesialis PLT, dan hari ini masih PLT juga. Allah lepas Ramadan hilang hilang. Dan Bapak Jalan Haji Pak Masri, Pak Kasih Pai tidak bersama kita, Bu tidak bersama kita. Dan yang kami muliakan, kami cintai karena Allah semua yang hadir di musala ini, baik yang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ada anak satu orang. Mudah-mudahan pada saum ke-7 ini kita ya sehat walafiat lahir dan batin, tidak ada yang sakit hati. Ya, kalau sakit lain nggak apa-apa, ini sakit hati ya susah. Karena sakit hati nggak ada obatnya. Kalau sakit lapar itu mudah-mudahan nanti jam 7 udah insyaallah buka kan. Kalau sakit hati belum buka puasa pun masih sakit kita. Mudah-mudahan kita tidak sakit. Apalagi kita ada banyak sekarang obat dah. Salah satu BP ya, BP. Baik, pada kesempatan ini kami dikasih tanggung jawab satu tema tentang bagaimana meraih haji mabrur. Dia jambu tadi. Ya, dalam hadis Rasulullah salah satu hadis yang singkat, Rasulullah bersabda, al-hajja mabrura laisa jannah ilal jannah. Bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali syurga. Saya mau tanya, di sini sudah daftar haji pada berapa orang? Sudah daftar? Sudah semua daftar. Yang sudah daftar betul? Sudah mendapat nomor kursi ada belum? Cuma belum ada nomor kursi. Tapi kalau cita-cita mungkin dari kecil sudah ya. Kita sudah menghafal pun Islam ada 5 kan, pasti sudah hafal aja. Berarti yang belum daftar silakan daftar. Kalau enggak, untuk mencapai haji mabrur itu nggak mungkin kan. Bagaimana orang mendapat haji mabrur tidak pergi haji? Memang ada dalam sejarah itu, tapi kan bukan dekat-dekat kita. Ya, jadi mohon yang punya kelebihan rezeki silakan daftar. Jangan takut nunggu lama. Jadi kalau Allah panggil, karena kan orang pergi haji ini yang memampukan itu bukan kita, Allah. Jadi kan Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah itu memampukan orang yang dipanggil. Ya, bisa dipahami kan? Karena banyak orang mampu tidak pergi haji, ada harta, ada banyak lembunya, ada banyak kerbaunya kan? Tapi nggak dijual untuk pergi haji. Kan mampu dia kan, tapi enggak, Allah mampukan. Tapi ada orang yang
biasa-biasa aja, makan ya nggak lebih lah, nggak banyak gaya gitu ya. Tapi dia tiba-tiba daftar haji. Dalam memampukannya, begitu pelunasan ada saja rezeki yang datang. Ini kan banyak dalam kisah-kisah orang pergi haji. Nah, makanya kita jangan takut bahwa kelamaan menunggu. Ya justru pada tahun ini kita ada dipanggil 8 orang itu pendampingan. Ya harusnya dia kalau menunggu masa berangkat bisa 20 tahun lagi, 25 tahun lagi. Tapi karena ada kesempatan pendampingan, penggabungan, mahram, berangkat 8 orang. Malah 7 orang ya. Ternyata 7 orang. Kami bilang kemarin, coba usul masuk aja satu lagi. Ternyata yang kita masukkan satu lagi ke 8 bisa juga diterima juga. Ya. Jadi jangan kita berpikir secara aturan manusia aja. Walaupun memang itu aturan manusia, oke. Tapi juga ada kekuatan lain. Karena haji ini ibadah. Ini panggilan Allah. Jadi kalau Allah panggil kapan saja Allah mau. Ada banyak orang miskin ya, nggak pergi haji dia. Dipanggil 5 raja Arab. Berangkat kan? Dia orang haji murada kan? Baik, itu mungkin ya sekilas tentang bagaimana ya untuk mencapai haji mabrur pasti kita harus pergi haji. Dan mungkin ya haji mabrur itu kita lafalkan di mulut, sementara kita tidak pernah ke sana. Kalau secara filosofis ya, ataupun hikmah tasyri'nya, jadi kenapa haji itu disyariatkan? Kalau kita pelajari perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad itu kan hidup sebagai risalah terakhir, melengkapi, menyempurnakan risalah-risalah Rasul sebelumnya. Jadi di haji ini juga bukan bukan sesuatu yang baru. Bahwa kita tahu bahwa banyak dari ibadah-ibadah haji ini juga di situ sudah dilakukan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Yang paling dominan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu Muhammad juga adalah nasabnya adalah kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi apa yang Nabi Muhammad lakukan itu adalah ibadah yang sudah pernah dilakukan jauh sebelum beliau ada, dan beliau menyempurnakan. Bayangkan kalau pada masa Rasulullah itu pergi haji, itu masih pakai paling mewah itu pakai unta atau pakai kuda. Rasulullah itu pakai unta dari Madinah beliau pergi ke Mekah itu pakai unta. Itu berhari, bukan satu hari. Karena kalau naik mobil aja bus kita hari ini itu butuh waktu 6 jam, 7 jam. Termasuk itu sudah singgah di rest area itu. Nggak berapa depan, kayak terminal besar sekali itu. Kita makan-makan minum itu, bahkan kita sholat kasar Jumat itu. Tapi kalau kita lihat kondisi dulu kan nggak segitu. Masa Rasulullah itu kan alamnya kan masih alam zaman itu. Itu berangkat itu tanpa ada kompas, tanpa ada sesuatu. Tapi itulah perjuangan beliau bersama para sahabat melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau ada hari ini saya mau haji seperti Rasulullah itu nggak ada. Ya kalau mau haji seperti Rasulullah ya seperti Rasulullah juga berangkat lah. Nah, tapi tidak demikian. Dan Rasulullah pun tidak mengingat karena umat Rasulullah itu didoakan yang maju ya. Nah, maka ketika kita melaksanakan ibadah haji itu kita sebenarnya itu melengkapi, menyempurnakan agama kita. Kita di tanah air rajin sholat, kemudian kita laksanakan saum Ramadan, kemudian kita laksanakan membayar zakat, ya. Kemudian menunaikan berapa lagi? Zakat, ya, sholat, zakat, saum, ya. Yang terakhir haji bagi yang mampu. Ya, jadi kalau kita jelaskan mampu istita'ah itu kan kemarin kalau ada dengan di radio sudah jelaskan kan. Tapi mampu itu lebih panjang itu, lebih luas mampu. Tapi kita katakan aja mampu itu adalah ada ilmu,
kemudian ada harta, aman dalam perjalanan. Itu kesimpulannya begitu, Mas. Ada harta, ada masuk finansial di situ kan, ya sampai kepada harta. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kemampuan itu ketiga itu, lalu kita buatkan dengan kita mendaftar. Lalu kita mampu dalam arti menunggu, bersabar. Tidak boleh kita pasang-pasang. Kalau dulu ada orang bisa diurus enggak, bisa berangkat cepat, nggak ada. Sekarang haji plus saja itu minimal itu 5 tahun dulu. Itu haji plus. Kalau dulu kan begitu haji reguler nggak bisa, lalu kita beralih ke haji plus kalau kita memang punya ya uang banyak. Bisa berangkat, tapi tahun itu sekarang haji plus saja sudah harus antrian. Begitu memang harus kita bersabar. Jadi dalam fenomena kita mendapatkan melaksanakan haji itu juga dalam banyak buku dituliskan bahwa ada sejarah ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat itu melaksanakan haji, itu bahkan tidak seperti kita hari ini. Ada satu sunnah ya, kalau sekarang pun mau kita lakukan, itu ketika 8 Zulhijjah itu ada namanya sebelum Arafah, tarwiyah. Dulu tarwiyah itu dilakukan, itu adalah mengisi perbekalan. Mengisi perbekalan artinya berangkat 8 Zulhijjah itu sudah berangkat sampai di Mina itu isi perbekalan, ada isi air segala macam. Kalau sekarang kan enggak lagi. Maka di jamaah haji Indonesia itu tidak dianjurkan untuk mengambil tarwiyah. Kalau ada yang mengambil, tanda tangan, buat sendiri, tanggung jawab sendiri. Cuma lapor ke ketua berder, bawa kat saya, silakan. Ya kalau sesuatu terjadi itu dia konsekuensi dia tanggung. Cuma dia lapor ke ketua berder. Dilarang tidak, disuruh tidak. Cuma tidak difasilitasi. Biasanya itu adalah maktab ataupun hotel yang kalau ada beberapa orang mungkin kumpul hotel yang fasilitasi itu silakan. Itu di luar tanggung jawab petugas tarwiyah. Ada beberapa kemarin waktu kami sudah rencana dia tarwiyah, tapi karena sulit ya, agak susah, akhirnya nggak jadi. Dan orang-orang Afrika itu tarwiyah mereka jalan kaki. Bayangkan kalau jalan kaki orang Indonesia nggak sanggup. Maka isi perbekalan sekarang kita tidak perlu isi perbekalan, semua sudah ada. Mau minum di Arafah sudah ada minum, sudah lebih air. Maka kalau kita lihat di Mina itu ada bekas bendungan itu, di mana tempat air itu. Jadi kami pernah bertanya kepada pemandu itu, katanya ini bekas bendungan yang dibangun pada masa Turki Utsmani. Dan bendungan di sinilah ketika musim haji, waktu itu kan di bawah Turki Utsmani, belum ada Arab Saudi itu. Itu diisi berkubik-kubik air itu. Disitulah jamaah mengambil air. Dulu kan sistem PKJ, sistem share. Jadi berangkat haji di sini seperti dari Sabang naik kapal dulu. Di sana udah disambut kita 100 orang, satu cek berarti 100 orang. Berarti kita ikut syekh itu selama kita di haji itu ikut syekh itu aja. Dia sudah ada tempat dapurnya, sudah dibuat menasik sama syekh itu. Sampai kita pulang dengan syekh itu. Maka itu berat untuk merebut mabrur itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Maka untuk melengkapi bagaimana prototipe ataupun profil orang yang mendapat mabrur, mungkin sekilas saya bisa ceritakan bagaimana mungkin kita pernah baca seorang manusia yang terkenal di langit tapi tidak populer di bumi. Tahu siapa namanya? Namanya Uwais Al-Qarni. Jadi ini prototipe manusia yang mabrur. Dan Rasulullah mengatakan dalam pada satu forum ataupun halaqah dengan para sahabat, ada seorang anak muda
Ya, dia terkenal di langit tapi tidak populer di bumi. Namanya Uwais bin Al-Qarni. Kenapa? Maka Rasulullah jelaskan. Uwais ini dia sangat sayang sama ibunya. Dan ibunya juga bercita-cita sekali untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Karena begitu Uwais pengabdian yang luar biasa pada ibunya, dia juga mungkin Allah menuntun Uwais ini. Pergilah ke pasar Uwais, ya belilah seekor lembu. Dari kecil dia beli, dari anaknya. Lalu dia bawa pulang. Tiap hari kerjaan Uwais itu, ya, menggendong ataupun menaruh di pundaknya lembu itu, dinaikkan ke atas. Di sana diberi makan, diberi air segala macam. Turunkan lagi, besoknya begitu. Sampai lembu itu besar. Dan dia tiap hari mengangkat itu. Ketika dia besar juga sudah sanggup, mungkin karena terbiasa. Ternyata itu adalah latihan Uwais untuk bagaimana dia bisa menggendong ibunya berangkat dari Yaman sampai ke Tanah Suci. Dan pada saatnya memang Uwais lakukan hajat ibunya, lalu dia menggendong ibunya dari Yaman, ya, melewati padang pasir yang luas sekali. Dari Yaman ke Ya. Bayangkan Yaman itu ke Mekah itu jauh. Bukan Yaman yang di Berenun. Itu dari sini orangnya. Jadi berangkat. Mungkin ada tempat dia singgah, mungkin minum dulu, makan, berangkat lagi dengan bekal-bekal yang tahu sederhana. dia berminum beberapa kali kita. Sampailah dia melaksanakan haji, dia menyempurnakan betul ibadah haji orang tuanya secara bersama sampai dia pulang. Dan cerita ini sebelumnya tidak dikenal Uwais. Ketika itu Umar mencari, karena Rasulullah sendiri tidak pernah bertemu, maka Umar mencari siapa anak muda itu. Dan pada saat Umar bertemu dengan Uwais, disitulah ternyata cerita Uwais. Begitulah ceritanya. Jadi beginilah, kalau kita mau betul-betul menempat haji baru, bukan mudah ini modelnya. Tapi kalau kita ya mungkin standar kita, setidaknya pergi haji, pulang haji jangan lagi maksiat-maksiat, jaga sholat, kan? Jaga waktu sholat, begalak tak kegegom, babah berjaga, kan? Makanan berteratur baju berproduk, kan? Jadinya, kemudian ada juga satu lagi, ini penutup ya. Dari cerita Ibnu Mubarak itu, bahwa ada seorang tukang sal sepatu ya di kota Baghdad. Dia mendapat mabrur tapi dia tidak pergi haji ya ini. Mungkin ini mudah dapat nih, tapi daftar dulu ya. Jadi Ibnu Mubarak menceritakan bahwa ada seorang penjual sepatu, adapun tukang jahit sepatu di kota Baghdad. Dia pada tahun itu dari 60.000 orang yang naik haji, tidak satu pun diterima hajinya, kecuali ada satu orang yang jahit sepatu di Baghdad. Cerita ini, jadi seorang ulama pada saat itu ya masuk dalam 60.000 orang dalam melaksanakan haji. Sejenak dia tertidur ataupun tertegun di Ka'bah, dan dalam mimpinya disitulah ya mungkin Allah putuskan malaikat menjelaskan. Maka di dalam mimpi dia dapatkan bahwa wahai ulama yang melaksanakan haji tahun ini 60 orang, tidak satu pun diterima Allah kecuali satu orang yang di Baghdad. Dan dalam mimpi itu disebutkan di mana. Maka ulama ini setelah dia ya terjaga ataupun dia kembali dalam kondisi ya normal,
Setelah haji, dia berangkatlah menelusuri apa yang ada dalam mimpinya. Pergilah dia. Akhirnya dia dapatkan seorang penjahit sepatu itu yang sedang dia memang melayani ya apa namanya orang langganannya. Lalu dia berbincang. Apa kata ulama ini? Wahai sepatu, bahwa dalam mimpi saya Allah mengatakan bahwa engkau yang mendapat pahala mabrur tahun ini. Sementara kamu tidak berjanji. Coba cerita apa? Kenapa? Ya, dia ada tunjuk juga. Yang dia tunjuk mana ada? Saya tidak ada. Kenapa? Coba cerita dulu apa mungkin yang ada pada kita. Jadi akhirnya dia cerita. Sebenarnya saya tahun ini mau berangkat haji juga bersama istri. Uang yang sudah saya kumpulkan sudah cukup, tinggal berangkat. Tapi pada suatu malam kami melewati ya rumah salah seorang saudara muslim, anak yatim dengan ibunya. Dia sedang memasak bangkai, ya, daging bangkai. Ketika dia melihat di situ, dia tanya, kenapa kau apa yang kau masak? Kata ibu itu, ini halal bagi kami, haram bagi kau. Artinya apa? Mereka itu mengatakan bahwa bangkai bagi kami halal karena kami tidak tahu makan apa. Mungkin hari ini seperti Palestina, kalau ada rumput-rumput makan, ya. Lalu dia merasa iba, ya Allah, ternyata kamu berangkat haji tapi tetangga saya masih ada yang makan bangkai. Maka dia makan lagi, udahlah. Kita urutkan yang ada bergaji, kita belanja ini, kita beli daging segar. Akhirnya dia belanja, beli jambang manapun lain, kasih ke perempuan ini. Dan mereka urutkan yang bergaji, ya istri dan anak dia kembali pada profesi menjahit sepatu. Cuma ini yang saya lakukan, katanya kepada ulama itu. Subhanallah, inilah yang membuat hidup kita. Ternyata pahala apa yang kamu kerjakan itu adalah kamu mendapatkan makhluk. Gara-gara kamu hari ini haji tahun ini diterima oleh Allah. Inilah saja sekilas kasus mungkin cerita bagaimana makhluk itu tidak mudah. Tapi bukan berarti kita menghindari diri untuk tidak pergi haji karena susah makhluk, tidak. Karena makhluk itu sendiri berikan ada tingkat-tingkatnya Allah berikan. Ya minimal tadi kalau kita berangkat sebelum haji jarang sholat, pulang haji sholat. Sebelumnya kita banyak maksiat, pulang haji tak maksiat lagi. Sebelum kita pergi haji kikir, pulang haji kita mulai dermawan. Jadi banyak. Jadi tanda-tanda makhluk indikatornya adalah adanya perubahan yang signifikan dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Mungkin inilah sekilas bagaimana kita memahami betul bahwa hadis Rasulullah tadi bahwa haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Demikian saja, mudah ada manfaatnya. Wabarakatuh mu'min, fastabirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.